Membahas kelas balik apa saja sih dalam ruang lingkup pembelajaran seni musik. Jadi teman-teman ini nanti sebagai calon seorang guru, selain mengetahui musik, kita juga harus mendalami dulu, oh ternyata sejarah awal masuknya musik di Indonesia seperti ini, atau nanti dari sudut pandang Islam seperti apa, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk teman-teman di sini ada pertanyaan yang muncul seperti ini. Bagaimana sejarah musik masuk di Indonesia? Nah, kira-kira ada yang tahu tidak melalui apa misalkan, atau dari siapa yang mempelopori, atau hal-hal lain yang kira-kira teman-teman tahu? Ada yang bisa jawab? Oke, Mbak Nina. Masuknya itu kayak musik tradisional orang tuanya dengan musik modern. Oke, jadi awal masuknya musik terkenal di Indonesia itu ya dari adanya musik tradisional lalu dikolaborasikan dengan musik modern. Ya, bisa kita tampung dulu yang lain. Melalui kegiatan sosial, kemudian ada ritual keagamaan dan adat istiadat. Oke, betul, itu juga bisa. Jadi mungkin dari kegiatan-kegiatan sosial sebelumnya, dari ritual agama, dari kebudayaan-kebudayaan lain, tradisi-tradisi yang sudah kita lakukan, ternyata musik mulai terkenal, mulai tahu, dan itulah yang terjadi di Indonesia. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Oke, lanjut terkait dengan sejarah perkembangan musik di dunia dulu. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana sejarah perkembangan musik di dunia. Nah, kalian harus tahu ada berapa zaman dalam sejarah ini. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6 ini nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama dulu, dari zaman abad pertengahan. Dari situ nanti teman-teman bisa melihat deskripsiannya bahwa musik itu tidak hanya untuk unsur keagamaan, tapi juga sebagai sarana hiburan. Jadi pada zaman abad pertengahan itu apa yang terjadi? Nah, bahwa musik itu tidak hanya bernuansakan keagamaan, tetapi sebagai sarana hiburan. Jadi pada zaman itu sudah berangsur kegiatan yang seperti itu. Musisi muda seperti Rick Dian, Niki dan Pamungkas dikenal secara global. Itulah tadi hasil dari perkembangan musik di zaman modern. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tugas dulu. Oke, yang selanjutnya nomor 2, silakan diwakilkan oleh Mbak Ana.
kelompok 2? Oke, silakan duduk kembali. Oke, dari hasil diskusinya kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Bagaimana musik berkembang di Indonesia? Apa yang menjadi titik balik bahwa ternyata musik mudah dikenal itu melalui kegiatan sosial, melalui band-band yang ada, atau melalui apa? Kita fokus untuk konsentrasi, dimulai gitu ya. Terus nanti teman-teman langsung nyebut namanya dan nama sebenarnya. Ya, namanya sendiri baru nama sebenarnya. Ya. Oke, lanjut. Konsentrasi dimulai. Dalam Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai musik halal dan haram dari beberapa ulama. Penggunaan alat musik yang diperbolehkan, namun ada juga ulama yang menganggap musik secara keseluruhan haram. Pemahaman tentang dimensi halal dan haram dalam musik dalam Islam membutuhkan studi yang mendalam. Jika tidak ada dalil yang mengharapkan kembali kepada hukum asalnya, itu menjadi mudah. Oke, kita beri aplaus dulu kelompok lanjut kelompok 1. Dari hasil diskusi kelompok 1 dari jurnal Sufistik Hipokritik Sejarah Transformasi Musik dalam Peradaban Islam, kami menyimpulkan bahwa musik dalam sejarah perkembangan peradaban Islam memiliki ragam baik legalitasnya, baik pelarangan oleh kaum Islam ortodoks atau diperbolehkan oleh kaum sufi dan ulama lain, selama tidak ada unsur kemaksiatan. Pada masa klasik dan pertengahan peradaban Islam, musik religi identik dengan musik sufi pada kalangan tasawuf yang diperlukan sebagai media mencari spiritual yang mendekatkan diri, hamba dan penciptanya. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Terkait dengan yang sudah didiskusikan, saya rasa teman-teman sudah memaknai lebih dalam bagaimana sebenarnya musik itu kita maknai, baik dari sudut pandang Islam itu sendiri ya, karena memang setiap orang, setiap pemangku apapun itu mempunyai sudut pandang masing-masing. Ya mungkin dari kelompok 1 tadi, kelompok 2 tadi sudah menyampaikan juga seperti apa analisis artikelnya. Lalu yang kelompok 1 juga sudah, dan saya rasa teman-teman sudah memaknai secara mendalam. Oke, next untuk selanjutnya, karena di sini kita juga harus melihat ternyata ada jenis-jenis musik di Indonesia. Nah, apalagi yang paling terkenal apa kira-kira? Musik
dunia dan Nusantara. Di situ ada beberapa wilayah. Nah, kita coba fokusnya di Indonesia. Itu di jenis musiknya ada solawat, ada oleh yang bawah ada bagus dan marawis. Nah, keterangan yang di samping itu teman-teman bisa lihat bahwa di bagian jenis musik yang solawat dan adra itu dinyanyikan dalam oke, yang bawah biasanya sering di ini ya. Saya kalau di sini dari alumni pondok, nah, kita lomba salsa. Ya. Musik apa yang biasa sering dimainkan? Mana? Ya, apakah hanya rebana? Ada lagi? Ada bass. Oke. Alatnya ya ini ya. Oke. Terus? Oke. Kalau Mbak Tati? Ya, biasa. Oh, rebana juga sama ya. Kalau belum pernah memainkan alat musik, iya lain. Bass sama musik. Oke, nanti kita next ya. Next di pertemuan selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana penggunaan alat musik, tapi biasanya yang sering ya ikut dan kita, karena memang kita disiplinnya di akhir itu teman-teman harus menguasai dua alat musik tersebut. Oke, saya rasa itu jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini terkait dengan sejarah musik, baik dari sisi kacamata atau sudut pandang Islam. Lalu kita sudah menganalisis beberapa artikel tersebut, dan saya rasa teman-teman sudah harus mendalami lagi terkait dengan tadi ya musik-musik itu bagaimana kalian sebagai seorang guru ya nanti harapannya memperkenalkan kepada anak untuk cinta terhadap musik, untuk memaknai sebuah musik itu lebih kepada apa? Kebermanfaatannya ya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak didik kalian merasa bahwa musik menurut misalkan kelas saya ternyata tidak bagus. Nah, itu kan kalian sebagai seorang guru nanti harus memberikan arahan bahwa musik itu juga mempunyai nilai plus, positif dan sebagainya, itu juga perlu diberikan. Oke, cukup mungkin pertemuan saya di minggu kedua ini. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan. Cukup? Oke, cukup ya. Cukup. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tentu saja nantinya menjadikan bekal kalian menjadi seorang guru yang lebih sejarawan, lebih